Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Kali ini saya berada di Desa Karanggeger, yang mana dahulu pada masa kerajaan itu Desa Karanggeger ini berada atau masuk pada wilayah Desa Kuno Pajarakan ya saudara. Jadi sebelum ada desa ini sudah ada yang namanya Desa Pajarakan. Memang kuno ya. Kemudian saya menuju ke salah satu atau beberapa makam kuno atau pujuk yang berada di Desa Karanggeger ya saudara. Ini makam informasinya tidak bisa dipindah dan tidak mau dipindah, atau orang yang mau pindah itu mengalami sesuatu hal yang di luar nalar ya saudara. Jadi terpaksa makam ini tetap berada di lokasi di pinggiran pantai Karanggeger. Kemudian saya cek di sini, makam ini termasuk makam kuno. Setelah saya seharian mengelilingi Desa Karanggeger, ternyata banyak sekali makam-makam kuno di wilayah Desa Karanggeger. Ada apa? Mari kita lihat satu persatu. Saya sampai di Pujuk Segoro ya saudara. Di sekitaran makam ini saya mendengar beberapa suara yang tidak wajar ya saudara. Pujuk Segoro, Desa Karanggeger. Ya. Assalamualaikum ya ahlul kubur dan kaum mukminin. Ini Pujuk Segoro. Kalau dilihat dari kayunya ini, ini lumayan lama ya saudara. Maaf, cuma mau meneliti saja, tidak mau apa bah. Ya. Di sini barusan bunyi seperti kayu roboh, padahal siang ya. Seperti bunyi kayu roboh, tapi tidak ada kayu roboh ya saudara. Makanya saya bilang permisi bah. Saudara, saya nyampe di makam Pujuk Segoro yang informasi dari masyarakat sekitar termasuk Bapak Kepala Desa Pak Bawon diinformasikan bahwasanya pujuk ini yang paling angker. Walaupun usianya masih muda, dibilang muda, tapi setelah saya lihat dari bentuk batunya lumayan. Dan ketika saya sampai di sini, di pohon yang di belakang saya ini cukup tua juga ya saudara. Bunyinya seperti ada bunyi pohonnya mau roboh, tapi tidak ada pohon roboh ya saudara. Kalau dilihat jenis batunya ya saudara, jenis batunya ini dan ukirannya di sini, ini saja sudah menunjukkan tahun 1600. Oke. Tahun 1600 ya saudara. Dan ditanam di sini seorang ibu atau mbah wedok, mbah perempuan, kalau dilihat jenis batunya begitu saudara. Oke, kita cari tempat keramat yang lain di Desa Karanggeger. Kemudian saya melanjutkan perjalanan keliling atau mengelilingi Desa Karanggeger. Terutama tujuan utama saya ini menuju ke makam seorang kepala desa pertama kali di Desa Karanggeger ya saudara. Dalam menuju ke makam tersebut, saya melalui jalan-jalan desa atau jalan yang sudah dibangun cukup bagus ya saudara oleh Bapak Kepala Desa yang saat ini, yaitu Bapak Bawon. Sedangkan beberapa daftar Kepala Desa Karanggeger itu sebagai berikut. Sekarang saya mau cerita sedikit ya saudara.
Kenapa sih desa ini dijulukin sebagai desa jalur tengkorak? Ya, karena menurut catatan kitab antropologi, juga beberapa kitab kuno, kalau sekarang dibilang kitab ya, kalau dahulu itu lontar, di sini atau di desa ini sering terjadi pertempuran. Itu zaman dahulu, yaitu yang pertama pertempuran perang Paregreg. Itu berakhir atau terakhir itu terjadi di sini ya saudara. Jadi pembantaian besar-besaran waktu itu tahun 1406. Kemudian yang kedua yaitu pertempuran antara kerajaan Mataram Baru dengan kerajaan Balambangan. Jadi terakhir pun terjadi di sini. Jadi tidak heran ya kalau di desa ini banyak sekali komplek pemakaman kuno. Yang terdata saja menurut pemerintah desa diwakili oleh Bapak Kepala Desa, yang terdata yaitu ada sekitar 41 makam pucuk atau 41 makam kuno ya saudara. Berhasil saya rekam hanya beberapa sebagai contoh saja ya saudara. Jadi di sini tuh pada masa kerajaan Mataram Baru tahun 1500 hingga tahun 1600 itu sering terjadi pertempuran terakhir antara kerajaan Mataram dengan kerajaan Belambangan. Bapak dan Ibu guru, mohon maaf saya berhenti di depan SD Karanggeger ya, karena bensin sepeda motor saya habis. Jadi terpaksa saya menuntun sampai ke jalan raya. Saya sudah nyampe di makam petinggi pertama di desa Karanggeger, yaitu makam Purbo Hadi Diningrat. Purbo Hadi Diningrat. Bentar, coba saya lihat bentuk ukirannya. Nah, kalau ini saudara, ini batu nisan yang berasal dari tahun 1500-an ya saudara. Dan memang menurut budaya zaman dahulu, ketika makam yang ditanam adalah itu seorang laki-laki atau tumenggung laki-laki ya saudara, itu ukirannya selalu menunjukkan runcingnya ke atas, runtingnya ke atas ya. Kalau di Puju Segoro tadi runcingnya ini ada ke bawah. Nah, ini budaya zaman dahulu, runcing. Dan ini ukirannya bagus ya saudara. Ini informasinya adalah makam keluarga ya saudara. Yang ini juga makam tua, adalah makam Mbah Ukir, kepala desa kedua di desa Karanggeger. Ketika saya melihat ukiran-ukiran batunya yang cukup, kalau pada zaman dulu cukup mewah ya saudara. Ini memang berasal dari tahun 1500 Masehi. Oke, jalur Pantura. Ini jalur Pantura ke sana Banyuwangi ya saudara, Banyuwangi. Ini Masjid Karanggeger, masjid tertua di wilayah desa Karanggeger. Itulah singkat cerita tentang desa Karanggeger. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.